Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, oke, apa kabar kalian hari ini? Baik, alhamdulillah baik. Siapkan dulu ketua kelas. Mana ketua kelas? Ya, silakan. Marilah teman-teman semua, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Hadir semua, alhamdulillah. Berarti kita siap selangkah lebih maju untuk bisa melakukan kegiatan pembelajaran. Mungkin Bapak boleh tanya nggak? Kemarin kita belajar apa sih sebelum kita PTM hari ini? Apa yang Batan Jepang dalam Perang Dunia Kedua? Apalagi kemarin? Masuknya Jepang ke Indonesia. Oke, baik. Materi ini kira-kira berkaitan nggak? Berkaitan. Baik, kalau gitu tolong disiapkan alat tulisnya, alat kelengkapan belajarnya, tolong disiapkan semuanya. Inilah materi kita anak-anak. Materi kita hari ini adalah respon bangsa Indonesia terhadap pendudukan Jepang. Dan kemarin saya sudah bagikan link kepada kalian untuk dipelajari. KD menganalisis atau kompetensi dasar menganalisis sifat pendudukan Jepang dan respon bangsa Indonesia. Lalu materinya adalah respon bangsa Indonesia terhadap pendudukan Jepang. Oke, sudah kebayang nanti mau belajar apa nih? Kebayang ya pembagian tugasnya, apa yang mau kalian analisa dan sebagainya, sudah kebayang ya? Oke, baik, keren kalian. Pasti bertanya-tanya ya, Flipped Blended Learning apa sih? Flipped Blended Learning itu adalah berarti kalian diberikan penugasan lebih awal, materi lebih awal, baru nanti tatap muka dimaksimalkan. Discovery Learning dengan metode Flipped Blended Learning. Nah, ini anak-anak yang mau kita nilai. Jadi selama kegiatan ini berlangsung, ada beberapa penilaian yang akan kita lakukan pada hari ini. Ada pertanyaan anak-anak tentang penilaian kita hari ini? Ada yang mau ditanyakan? Perhatikan anak-anak, cermati gambar di depan kalian. Oke, cermati gambar di depan kalian. Ada Romusa, ada Jugun Ianfu, ada Sekire. Nah, tiga hal ini berkaitan dengan apa sih kira-kira menurut kalian? Berkaitan dengan apa ini? Kebijakan Jepang. Ada lagi nggak? Ada lagi selain kebijakan Jepang? Dampak, oke, dampak kebijakan Jepang. Jugun Yanfu adalah wanita yang direkrut Jepang atau dipaksa Jepang untuk melayani nafsu biologis tentara Jepang. Sedih ya kita dengar ya, gitu. Kita beruntung hingga saat ini masih diberikan kemerdekaan dalam bidang pendidikan, kebebasan dan sebagainya. Kita bayangkan tahun 45, serem sekali gitu kan. Nah, sudah kebayang kita ngebahas tentang Jepang. Benar tadi kata temanmu ya, kita ngebahas tentang Jepang, kebijakannya, kebijakan Jepang. Benar juga kata temanmu tadi ya, kita ngebahas tentang dampaknya. Kalau ada kebijakan pasti ada dampaknya. Mulai nih kita membangun logika nih, mau ke arah mana ya? Kita akan maksimalkan nih kegiatan belajar ini menjadi 3 kelompok, dan 3 kelompok membahas tentang pembahasan yang berbeda-beda. Nanti baru kita satukan, kita buat runutan keterkaitannya. Oke, tentunya melalui diskusi bersama kelompok. Untuk kelompok 1 ya, perhatikan baik-baik sini. Perhatikan. Di depan kalian ada kebijakan Jepang dalam bidang politik, ekonomi, sosial, pendidikan. Bahas dengan kelompokmu secara maksimal dan gunakan LKPD kalian. Gunakan LKPD kalian dan jangan lupa nanti di breakdown ke dalam peta konsep. Oke, kelompok 2, kalian saya berikan beberapa nama yang berkaitan dengan fakta perjuangan pada masa pendudukan Jepang. Kalian kelompok 2 ini jadi bahan pencarian kalian melalui kegiatan discovery learning kalian. Pencarian, memaksimalkan. Yang ini ngebahas tentang kebijakan. Ini membahas tentang perjuangannya gitu, perlawanannya. Kamu membahas nilainya. Nilai perjuangan dalam kegiatan pembelajaran ini. Ada pertanyaan enggak sebelum dimaksimalkan dalam kegiatan diskusi? Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan. Oke, masih semangat semuanya ya? Oke, semangat semua. Silakan kalian melakukan proses pengumpulan data bersama kelompok kalian. Bisa? Oke.
Ada kendala nggak? Safik? Kenapa? Iya, peta konsep nanti. Nggak usah. Oke, nanti kamu tampilkan aja ya peta konsepnya ya. Oke, silakan kalian boleh menggunakan smartphone kalian, silakan. Nanti kita ke tahap ini ya. Tapi dimaksimalkan dulu bersama kelompok. Kenapa? Ada masalah dengan pembagian tugasnya? Oh, mau dibagi. Kalau ada berkaitan dengan jumlah tokoh yang harus dibahas, sedangkan kelompok kalian cuma ada 4, tokohnya diminta 5, ya saling melengkapi aja ya, nggak perlu nanti lempar-lemparan gitu. Yang penting maksimal, kira-kira begitu. Ya. Nanti presentasinya maju ke depan apa di sini? Presentasinya maju ke depan. Saya pikir biar semuanya kelihatan ya. Kita maju ke depan aja presentasinya, biar semuanya terlihat. Kamu juga lebih leluasa kalau di depan. Kira seperti itu. Oke. Cari apa ini? Hah? Oke, lagi apa? Supriyadi ya. Sudah berapa persen yang sudah kalian dapatkan? Ada 50%? Ada ya? Sudah berapa persen yang kalian dapatkan dari bersama kelompok? Ada 50%? 50% lebih? Oke, kalau sudah 50% berarti ada progres. Lanjutkan, maksimalkan ya. Oke, 5 menit lagi usahakan dimaksimalkan ya. 5 menit lagi. Kenapa ini? Sudah ketemu yang Bang Suma? Sudah ya? Agak asing di telinga kamu ya? Ya udah. Oke. Tapi ini sudah mulai dapat bahan ya. Siapa Bang Suma gitu ya? Oke, mantap. Oke, baik. Atur jaraknya diatur. Oke, siap. Oke, semuanya perhatikan. Fokus ke depan, cermati baik-baik apa yang sudah mereka maksimalkan dalam diskusi per kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Iya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Cynthia Febrianti Nurmalasari. Dan saya Alkenari Yusron. Kami akan mempresentasikan tentang kebijakan Jepang di Indonesia. Ya, silakan. Kebijakan Jepang itu ada 4, politik, ekonomi, pendidikan, dan sosial. Ya. Simak semuanya ya. Tolong disimak. Kebijakan Jepang di Indonesia pada bidang politik. Sejak masuknya Jepang di Indonesia, organisasi politik tidak dapat berkembang lagi. Bahkan pemerintahan Jepang menghapus segala bentuk kegiatan organisasi, baik yang bersifat politik, sosial, ekonomi, dan agama. Jepang membentuk birokrasi. Kekuasaan Jepang atas wilayah Indonesia dipegang oleh kalangan militer, yaitu Angkatan Darat atau Rikigun dan Angkatan Laut atau Kaigun. Cermati baik-baik. Kelompok ini coba menarik kesimpulan. Oke, perhatikan baik-baik. Siapa tahu nanti nyambung dengan kesimpulan kalian. Ada ranah keterkaitannya. Silakan. Oke, untuk kesimpulannya adalah kedatangan Jepang dari tahun 1942 sampai 1945 menjadi salah satu masa terkelam bagi bangsa Indonesia. Kehidupan rakyat kala itu sangat memprihatinkan. Contohnya kebijakan seperti Romusa atau perbudakan Jugun Yanfu, Sekrei, propaganda Jepang. Halo, boleh madep ke depan dulu? Silakan, madep ke depan dulu. Silakan menghadap ke kelompok. Tepuk tangan dulu dong, keren ya. Oke. Yang saya suka nih gitu. Oke, ada kendala nggak selama diskusi? Nggak ada ya? Tidak, Pak. Semua kooperatif ya? Oke, terima kasih buat kelompok 1. Tapi saya minta ketika temannya presentasi menghadap depan gitu. Biar sama-sama saling menyimak dan saling bisa memberikan masukan. Kelompok 2 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi Yang wabarakatuh. lebih keras suaranya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kita bakal mempresentasikan analisa dari kelompok 2. Iya. Mungkin perkenalan dulu kali ya Pak. Iya, Saya boleh. Anissa Dia Fajriani. Saya Rizanjani. Perlawanan rakyat terhadap Jepang. Itu ada 5 tokoh. Yang pertama ada perlawanan yang dipimpin oleh Zainal Mustafa yang terjadi di daerah Tasikmalaya. Perlawanan Zainal Mustafa ini itu sudah terjadi sejak 1940 dan dia ditangkap pada tanggal 17 November 1941 yang disebabkan adanya sekre, adanya kewajiban menyerahkan beras kepada Jepang, adanya penipuan.
Terus yang kedua ada perlawanan Pangsuma. Pangsuma ini agak asing di telinga kalian ya. Tapi cermati kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ini bagian dari perjalanan bangsa kita. Perlawanan Pangsuma. Perlawanan yang dipimpin oleh Pangsuma yang terjadi di daerah Kalimantan Barat, tepatnya di Dayak. Perlawanan Pangsuma ini sudah terjadi pada tahun 1944 sampai 1945. Iya. Tepatnya puncaknya itu di tanggal 17 Juli 1945. Yang disebabkan oleh perlawanan Pangsuma ini terjadi karena Pangsuma menganggap kerja paksa dan berbagai pembantaian yang dilakukan oleh Jepang itu berlebihan dan menyiksa rakyat. Penyebabnya ini karena sama aja sih ya. Intinya itu karena kebijakan dari Jepang, Kebijakan Jepang yang ya. benar-benar bikin rakyat menderita gitu. Oke, baik. Karena pemicu dari perlawanan ini adalah kebijakan Jepang Iya. yang dianggap tidak manusiawi ya. Iya, Menurut akhirnya kelompok kalian ya. Baik, semua tepuk tangan dulu dong. Keren ya. Sekian. Oke, udah mulai ya. Udah mulai dari kebijakan, perlawanan. Nah, tinggal kelompok terakhir nih. Kita berharap dari 3 kelompok ini akhirnya kita punya keterkaitan yang bisa kita simpulkan. Bener nggak? Oke. Yang pertama itu ada perlawanan Zainal Mustafa. Ya, penyebabnya itu ia selalu menyerang kebijakan-kebijakan politik. Ya. Nilai-nilainya itu ia berperang teguh atas nilai-nilai keagamaannya, memiliki jiwa patriotisme yang tinggi dan pantang menyerah. Oke. Yang ketiga itu ada Tengku Abdul Jalil. Tengku Abdul Jalil dari Aceh ya. Ya, tokoh yang dari Aceh yang memimpin perlawanan terhadap kesewenangan Jepang. Ia melawan untuk membela ajaran agamanya. Ya. Selanjutnya ada perlawanan dari tokoh Supriyadi, Supriyadi. seorang yang memimpin perlawanan terhadap Jepang yang terjadi pada 14 Februari 1945, yang memiliki nilai-nilai jiwa patriotisme yang tinggi sampai titik darah penghabisan karena anggotanya peta itu tidak tahan melihat kesengsaraan rakyatnya. Oke, baik, kekeluargaan, nilai-nilai agama, solidaritas, nilai kemanusiaan tadi dipaparkan oleh kelompok 3. Nilai-nilai ikhlas dan rela berkorban itu untuk kehidupan bangsa yang lebih sejahtera lagi. Lalu peta konsepnya seperti apa yang sudah kalian kerjakan? Oke, kira-kira seperti ini ya perlawanan ya. Oke, ini hasil dari diskusi lalu kalian terjemahkan atau breakdown ke dalam peta konsep ya. Tepuk tangan dong buat kelompok 3 yuk. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Si fokus gak? Masih? Oke, semangat ya. Oke, baik semuanya. Kira-kira kesimpulan yang bisa kita ambil dari kegiatan belajar kita hari ini apa? Benar atau hanya 3 tahun, tetapi penderitaan yang dirasakan oleh rakyat menjadi salah satu masa terkelam yang dialami bangsa Indonesia. Oke, cuma 3,5 tahun tapi dianggap sebagai masa terkelam dalam penjajahan di Indonesia. Setuju nggak kalian? Oke, setuju. Kenapa setuju? Kebijakannya ya yang tidak manusiawi sehingga menimbulkan apa? Tadi kata kamu apa? Trauma. Oke, trauma. Tepuk tangan dong kelompok 1 dong. Keren banget nih. Oke. Terima kasih. Untuk kesimpulan dari kelompok 2, Ya. intinya dari kebijakan Jepang yang dibuat sendiri itu mendapat memicu suatu perlawanan, dan akhirnya dari perlawanan itu ada timbul nilai-nilai pejuang pada Oke. dulunya. Kira-kira apa nilai perjuangan yang bisa diambil dari tokoh-tokoh tersebut? Nilai dari semangatnya mungkin ya Pak. Iya. Terus habis itu juga nilai cinta tanah airnya yang begitu tinggi. Terus kemudian nilai yang tanpa pamrih Nilai tanpa pamrih. dalam membela negara. Jadi silakan. kalau menurut saya dari kelompok 3 itu nilai yang harus diteladani itu seperti ya nilai persatuan kesatuan dan nilai kerjasama. Kerjasama, oke. Sudah diterapkan belum kerjasama hari ini? Sudah Pak. Sudah. Kalian sudah melaksanakan kegiatan belajar dengan baik hari ini. Ya, untuk tugas kegiatan belajar kita minggu depan, Bapak akan upload di Google Classroom kalian. Oke, materinya, pembahasannya apa, lalu materi ajarnya Bapak juga akan upload di di Google Classroom kalian. Untuk soal latihan atau uji kompetensi soal latihan juga akan Bapak upload hari ini di Google Classroom kalian. Namun sebelum berakhir, sesuatu yang baik harus ditutup dengan yang
Baik, oke, baik, silakan ketua kelas tutup kegiatan belajar kita hari ini. Sebelum menutup kegiatan pembelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai sampai salam. Waalaikumsalam. Baik, sampai jumpa di pertemuan yang akan datang.